Dengan Pak Ahok, kita ini kan sudah bekerja udah hampir 2 tahun lah, udah ngerti apa yang dikerjakan. Pak Ahok sudah tahu semuanya. Saya tidak perlu membuat pesan-pesan atau apa, tetapi yang jelas pengetahuan mengenai persoalan masalah-masalah dan produk-produk sudah tahu semuanya. Saya selalu percaya kalau mau lakukan transformasi Indonesia, kita mesti punya kekuasaan. Tugas dari presiden itu sangat jelas, bagaimana memperbaiki neraca anggaran berjalan atau current account deficit. Intinya jangan sampai defisit. Indonesia ini luar biasa kita bahan baku segala macam punya, kita cuma kekurangan yang SDM-nya yang masalah. Jadi kita ini punya semua, ibaratnya berasnya banyak, tapi nggak ada ibu-ibu yang bisa nanak nasi dengan benar. Sekarang kita agak tertinggal. Lalu apa yang mau kita lakukan? Kita harus kejar tetap. Belum lagi ada oknum-oknum nanti, serikat pekerja lah, LSM lah, oknum-oknum itu memprovokasi minta naik gaji UMP dengan kinerja yang buruk. Jadi itu salah satu faktor. Nah, lalu apa kita pesimis? Tidak. Kita punya modal besar, punya penduduk yang besar. Kita sangat yakin dengan Indonesia karena ibaratnya semua bahan baku tersedia. Kita hanya butuh orang yang bisa mengerjakan. Orang-orang yang bersih seperti Ahok itu nggak ada beban. Jadi nothing tulus. Jadi percayalah, beliau tetap akan tegak lurus ya kepada yang menugaskannya dan kepada Bapak Presiden kita. Kemarin kita rapat, kita ngomong. Ibu Mega kita ngomong otokritik. Kalian ini parlemen itu pale loh. Ngomong gitu loh. Kenapa diam semua di DPR? Kok semua undang-undang melewat-lewat? Kok diam semua? Kok melewatin jalur, nggak lewat balik, nggak lewat komisi, langsung masuk balik? Kok lolos semua? Anggaran semua bisa lolos. Kayak kasus Pati segala macam. Mana mungkin bisa lolos? APBD semua daerah masih dapat persetujuan oleh DPR. Gubernur dikirim ke Mendagri, bos. Dulu aku udah bilang di Mendagri, kenapa nggak bikinin e-budgeting kayak gua punya? Lu tinggal lock aja. Jadi semua orang nggak bisa masuk. Kan gampang toh? Ya. Kan negara kesatuan Republik Indonesia itu gunanya Mendagri menentukan, kayak perda-perda yang tidak menganut NKRI gitu loh. Mendagri bisa menolak kok. Nah kenapa diam? Kenapa masih ada demo? Udah luka-luka, orang mati, ribut-ribut, baru diurusin. Ini kayak penjajah aja lama-lama kalau gitu kan. Kita ini lucu. Kayak kolonial. Aku bilang berapa kali. Dulu kalau aku OPQ nggak dikerjain, jadi pelabuhan New Tanjung Priok, semua orang Jakarta nggak bayar PBB. Iya dong. PBB warisan Belanda, bos. Iya. Kolonial. Masa tanah gua bikin semua bayar pajak, udah tua pensiun masih bayar pajak loh. Tapi itu sumber income-nya Pemda kan. Iya. Dulu orang bilang, dulu Ahok juga naik kan PBB. Lu mesti tahu konteksnya. Gue naikin PBB karena harga jual, misalnya orang di pasaran properti jual 30 juta per meter, PBB itu masih 4 juta tuh, Pak. Basisnya NJOP ya, Pak? NJOP tuh. Terus main sama oknum notaris semua pakai hitungan bayar nyetor ke kita BPHTB pakai NJOP. Iya. Nggak pakai harga jual ini nih. Terus BPK pasti periksa dong. Makanya kita sesuaiin. Orang terima. Tapi bagaimana orang yang nggak miskin yang nggak mau jual rumah? Makanya gue bebasin toh. 1M, 2M nanti tidak usah bayar. Rencana saya itu sampai 5M ke bawah nanti nggak usah bayar PBB. Ya dong, kan tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Kita bukan ngerampok orang kaya, bukan Robin Hood. Robin Hood kan melanggar hukum. Ini memang kita dikasih jabatan untuk mengadministrasi keadilan sosial. Nah itu yang saya lakukan. Nah sekarang apa yang terjadi? Lu cek dong harga pasaran. Banyak orang mau jual rumah, jual tanah. Rumah nggak usah dihitung, harga NJOP saja, itu pun susah jual loh sekarang. Iya. Nah artinya apa? Lu nggak gue suruh turunin ke pakai asas yang saya pakai ya, kan menyesuaikan harga pasar. Berarti sekarang harusnya turun dong. Lu kalau nggak mau turun minimal sama dong. Mana boleh lu naikin harga pasarnya, payah kok. Lalu di kampung masih jauh, harga tanah udah 1 juta 4 juta, ini masih 20.000. Itu untuk tanah perkebunan, bos. Kalau dia mau jual, kalau dia nggak jual, ya sudah, waktu jual tinggal bisa dihitung. Kan asasnya kan mengadministrasi keadilan sosial. Nah rumah yang harganya 1 miliar, kalau udah tarik orang kaya punya pajak, kebun segala macam, ya ini jangan dong. Kan bisa digratiskan kan? Kayak saya di Jakarta, orang yang kaya pensiun lah, rumah gede, tapi punya rumah satu-satu, udah pensiun, nggak bisa bayar PBB, kan mesti ikutin naik kan. Dia juga nggak mau jual, dia bisa ngajuin surat, kita kasih diskon kok. Kan penguasa apapun bisa toh.
Tapi jangan meres rakyat dong. Pak, Gitu. ini kan kasus di Pati dan di Jombang, di Cirebon itu kan banyak yang bilang itu gara-gara efek efisiensi dari pemerintah pusat. Ya. Pak Ahok gimana? Benar nggak itu? Satu pihak ada benarnya. Sekarang daerah semua teriak nggak ada duit. Iya. Tapi satu pihak itu saya bilang bukan efisiensi kalimat yang cocok. Jadi apa tuh, Pak? Kalau Anda lakukan efisiensi, belum tentu efektif kecapai loh. Iya. Anda mesti lakukan optimalisasi biaya. Nah sekarang saya tanya, di mana ada niat optimalisasi biaya? Menteri sama wakil bisa sampai 100? Kenapa menteri nggak 20 atau 30 saja? Kasih $1 juta setahun saya kasih. 16 miliar satu menteri nggak apa-apa. Tapi nggak ada rumah dinas. Nggak ada mobil dinas. Suka-suka lu. Masa lu dapat 16 miliar setahun nggak bisa kredit mobil lu? Iya dong. Masa lu nggak bisa cicil rumah atau sewa rumah? Aku yakin kalau dibuka nih, kita nggak pernah buka toh. Iya. Coba dibuka Kementerian A. Jangan-jangan buat rumah dinasnya menteri lebih dari $1 juta kali setahun. Buat stafnya, belum lagi ngerekrut staf ahli gitu banyak. Staf sus ya. Itu kan duit semua. Nah maksud saya itu, kenapa harus minjem duit, narik duit 700-an triliun untuk mulai membayar kewajiban bunga tahun depan? Wah ini alamat bahaya kita bos. Kalau di perusahaan ini udah alamat mau bangkrut ini. Iya dong, betul gak? Kamu punya bisnis nih, minjem duit di bank. Penghasilan kamu udah nggak cukup, tapi kamu masih beli Lamborghini, beli Mercedes, masih gaya-gayaan hidupnya, masih makan di restoran terus minjem duit lagi, katanya kamu dipercaya atau pinter apalah, dipercaya lagi, pinjaman itu bukan buat modal, tapi buat bayar bunga pinjaman Anda yang kemarin. Ini artinya apa kata bisnis? Sebentar lagi lu kolaps. Iya. Iya. Kecuali lu mau jual aset ya. Kan Indonesia kaya, banyak. Mungkin satu pulau disewain 100 tahun gitu kan. Padahal Pak, mumpung udah bahas tentang gaji nih Pak ya. Nah Bapak kan sekarang kepala bidang keekonomian juga di partai Pak ya. Sopan nggak Pak kalau saya bilang bahwa partai politik itu ada bisnis modelnya gitu ya? Karena di samping harus juga berpartisipasi dalam politik di negara ini, menghadirkan tokoh-tokoh sentral gitu ya nanti di pemerintahan, di legislatif. Tapi kan parpol ini harus sustain, gitu Pak, harus terus berjalan gitu ya. Apakah ini sebuah transparansi yang harus dibuka ke publik dan apakah sudah setransparan itu Pak? Harus. Kalau PDI Perjuangan itu sebetulnya itu dia dapat ISO loh soal ngelola keuangan. Satu-satu partai yang pakai ISO loh dia. Termasuk aset. Cuma dia nggak buka full, saya nggak tahu ya. Tapi artinya partai itu lebih dari cukup uang kok, dibayar negara kok. Makanya dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI saya usulin setiap partai yang masuk ke Dewan, ke DPR Senayan nih, aku berani kasih 2 triliun modal dipegang KPU ya, bukan kasih modal loh, atas nama KPU didepositoin aja, bukan deposito beli SBI lah. Kalau sekarang SBI 6,7 loh. Kalau 6,7 bos, lu 1 T itu 67 miliar. Iya dong? Iya. Lu kalau 2 T 100 miliar cukup nggak untuk operasional partai lu? Dan ini induk ada uang kan beli SBI juga. Iya. Kalau 10 partai masuk cuma 20 T. Receh. Oh kita 2.700 T kok. Dan ini uang nggak hilang. Tapi disitulah dibuat garisnya dari KPU. Uang apa yang bisa di reimburse, yang mana yang nggak bisa. Iya dong. Sehingga semua partai ini akan harus terbuka. Ngajuin nih. Nah kalau itu terjadi, sehat kita punya politik. Nah kalau sekarang apa yang terjadi? Kan banyak oknum atas nama partai mau ngambil duit buat partai. Partai nggak butuh duit lu kok, udah jelas ada sumbangan pemerintah. Jangan-jangan misalnya kegiatan partai, lu datang ke cukong-cukong, lu bilang buat nyumbang partai gitu loh. Padahal yang terjadi lu beli Range Rover yang baru pas 7 miliar. Oh, ada ya Pak? Mungkin. Kan yang ketangkep SBI kan beli ruko katanya kan. Iya. Itu lebih gila CSR-nya CSR BI. disuruh kasih BI buat beli ruko. Yang lain juga nyalurin. Kita panggil. Kan kalau nama-nama anggota PDIP tuh, Badan Kehormatan panggil. Tanya, nama lu masuk lu ke media lu. Lu juga nyalurin uang CSR BI kan? Kan kita cuma nunjukin yang mana. Kita juga nggak tahu gimana cara nguangin. Berarti yang ketangkap lebih pintar bisa uangin. Beli ruko katanya. Iya. Tapi kalau pengakuan orang yang PDI Perjuangan yang di dalam DPR kan dipanggil Badan Kehormatan nih. Mereka mengatakan kita nggak ambil uang, memang betul ke masyarakat. Walaupun secara etika menurut saya itu salah. Nah kita otokritik sekarang kepada partai.
anggota dewan. Kenapa salah? Kalau itu sudah Anda putuskan boleh dipakai, itu urusan BI lah bagi-bagi. Kenapa mesti lu yang dapat nama? Nah sama kayak sekarang, itu loh ada beasiswa mahasiswa itu loh, yang orang dapat beasiswa mahasiswa, misalnya apa tuh saya lupa. Yang bagikan komisi 10 semua masalah pendidikan, yang bagi-bagi. Harusnya nggak boleh dong. Kenapa nggak di Kemen pemerintah keluarin aja di website, siapa yang mau dapat beasiswa ini silakan ngadu. Kenapa masih anggota dewan yang kasih konstituennya? Akhirnya untuk apa? Supaya terpilih kembali. Ya. Orang yang baru mau ikut, ya kalah dong. Lu bisa biayain berapa puluh ribu mahasiswa. Ya. Saya pakai APBN, pakai pajak lu untuk dapat nama. Maka itu secara etika melanggar sebetulnya. Tapi kan nggak salah dianggap. Nah, misalnya contoh saya dulu komisi 2 kan. Saya bisa ribut. Ada Prona BPN untuk orang miskin. Prona ada biaya ukurnya. Loh, pegawai BPN kan udah digaji. Yeah. Masa mau ukur lagi per kapling mesti keluar biaya? Maka orang miskin dia nggak bisa dapat sertifikat dong. Yeah. Siapa yang sanggup bayarin lu gitu loh. Terus materi lagi segala macam. Oh, negara kasih Prona baik hati. Tapi yang baginya geng-geng tertentu. Presiden datang bagi dapat nama. Harusnya kalau mau ditentukan siapapun juga punya tanah di bawah misalnya kebun 1 hektar 2 hektar, otomatis pemerintah terbitkan sertifikat. Orang BPN ada kantor kok, kenapa nggak dilakukan? Jadi kita ini banyak perkeliruan negara ini, tuh nggak? Sama juga tanah negara, disuruh tanah negara, lu punya sertifikat. Sebelah yang belum sertifikat itu siapa tanah negara? Monas juga terus tanah negara. Pas DKI mau mengsertifikatkan, dia itu punya seknek. Oke, nggak apa-apa. Mesti bayar BPN juga, biaya ukur, biaya apa. Ini negara mana bos? Kita mau wakil negara mana? Jadi memang saya pikir banyak perkeliruan dipelihara untuk membohongin rakyat, tau nggak? Soalnya baik hati sama rakyat nih, miskin. Padahal itu hak. Maka itu kenapa saya sekarang berprofesi podcast untuk jadi politisi edukator. Kenapa politisi edukator? Karena saya pengen rakyat itu tidak mau terima bare minimum. Dalam hati dia bisa ngutukin, sialan lu, gua bayar pajak, lu ternyata nipu gua ya, gua pelayanan lu cuma sebatas itu ya. Nah tapi kan gua kan masih ketua partai nih. Kalau gua lemparin itu dianggap melanggar etika juga dong. Iya. Akhirnya gua ketemu caranya, berbayar bos, jadi hanya kalangan sendiri. Jadi kalangan sendiri dong. Jadi gua nggak lemparin ke umum bos. Lu bayar 20.000 aja kalau pengen tahu ngocehin gua. Sambil gua kumpulin ini jadi bahan untuk gua laporin ke, karena gua kan kayak ting-tingnya partai nih. Gua laporin ke DPP. Lalu kita merapat dengan fraksi, kita perintah fraksi nih ngomong nih. Tapi sayangnya mungkin ya oknum di fraksi ini nggak berani ngomong. Mungkin banyak dosanya kali, takut. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas terkait ya seperti apa kinerja Ahok ya yang di saat beliau berada di dunia politik ya. Di sini dikatakan teman-teman bahwa 7 hasil kinerja Ahok yang sempat bikin heboh ya. Dalam hal ini kita bisa menyampaikan teman-teman ya melalui informasi yang kita dapatkan bahwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sering kita dengar ya bahwa menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 yang lalu. Nah, bersama dengan Pak Joko Widodo pada saat itu menjadi gubernur, keduanya bersama memimpin ibu kota Jakarta. Nah, namun teman-teman, kebersamaan Jokowi dan Ahok ya tidak berlangsung lama, hanya sekitar kurang lebih 2 tahun karena Jokowi akhirnya memutuskan untuk maju ya menjadi calon presiden pada tahun 2014 dan meninggalkan Ahok pada saat itu. Lalu dikatakan lagi bahwa tak butuh waktu lama, Ahok saat itu ya menggandeng Jarod Saiful Hidayat untuk mendampinginya. Duet Ahok Jarod pun memimpin kota metropolitan pada saat itu ya. Nah, dilanjutkan bahwa ya selama mereka memimpin ibu kota Jakarta ya Ahok terus ya menjadi sorotan, bahwasanya sosoknya ya terkenal galak dan tak ragu mengeluarkan keputusan ya nyeleneh agar ya Jakarta pada saat itu menjadi kota yang jauh lebih baik dan kota yang maju. Nah, tentu tujuan Ahok dan maksud Ahok dalam hal ini teman-teman akan ya sangat baik ya supaya ada kemajuan ya bagi bangsa dan negara kita. Nah, pada tahun 2016 ya Ahok mulai tersandung.
masalah hukum karena omongannya ceplas-ceplos. Ya, pada kala itu Ahok disebut menodai agama Islam ya dengan menggunakan ya salah satu surat dalam Al-Qur'an yaitu Al-Madiyah ayat 51 ayat sedang berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September tahun 2026 pada saat itu ya. Hakim mengetuk palu bahwa menandai putusan penjara 2 tahun ya penjara Ahok pada saat itu tahun 2017. Namun teman-teman ya, sosoknya yang tegas tetap dirindukan. Tak lama lagi Ahok segera menghirup udara bebas. Pada tahun 2019 ya mendatang Ahok akan keluar dari Hotel Predeo ya untuk ya mengenak sosok pemimpin ya Ahok. Berikut ini kita melihat ada 7 kebijakannya yang masih diingat oleh masyarakat Indonesia. Di sini adalah Monas bebas dari PKL. Nah, dikatakan bahwa geramnya Ahok akan tindak ya tanduk pedagangnya kaki lima PKL di Taman ya Momen Nasional ya membuat pihaknya melakukan sterilisasi atau kebijakan itu tak mulus ya diterima pedagang. Mereka menantang dan melawan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Ahok pada saat itu. Namun begitu, Ahok berjalan terus. Dia tak gentar ya menerima perlawanan dari PKL. Hasilnya teman-teman, kini mereka yang berdagang di Monas telah dibina Ahok melalui ya Lenggang Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menutup semua akses pintu masuk ke Monas bagi pedagang kaki lima biar di areal pusat jajanan Langeng Jakarta. Pada saat itu Ahok juga khawatir PKL akan kembali ya menjamur atau jika kawasan Monas dipergunakan untuk mengelaran secara apapun. Tapi kenapa ya harus Monas yang sudah kita setirkan ya? Jadi sekarang yang tidak boleh ada PKL. Nanti kalau iri-irian gimana? Ya kan? Ya sudah jadi kebijakan ya. Jadi dari pihak Ahok sepakat Monas ini kita kembalikan sesuai dengan Kepres 95 bahwa ini harus menjadi tempat yang agung yang tidak dirusak oleh penjual. Ya, ini kata Pak Ahok. Lalu dikatakan bahwa Ahok Jarot pun ingin kembali ya menghidupkan ya air muncur menari sehingga hal itu bisa menarik wisata masyarakat datang ke Monas. Lalu teman-teman kita melihat bahwa ya menurut Jarot wakil Ahok pada saat itu anggaran perbaikan air muncur ya mancur menari ini ya tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Dananya didapat melalui patungan antara ya Jarot Ahok, Subdo dan musisi Adie MS. Ya, kalau air muncur ini menari ya Monas anggarannya dari patungan bersama Pak Ahok, Pak Subdo juga ikut dan Adies ya sebesar 400 juta. Ya, intinya nanti ya sambung dia air muncul itu ya juga akan diiringi lagu-lagu daerah yang di Almes Adis MS. Nah, teman-teman itu yang disampaikan bahwa kedua ya gusur lokasinya di Kalijodo. Nah, itu kebijakan Ahok yang pernah kita dengar beberapa tempo lalu bahwa Matahari baru saja menerbitkan sinarnya pada Senin tahun 2016 itu, namun kesibukannya pada terasa di salah satu sudut kota itu. 8 X-Factor mulai bergerak menghancurkan satu persatu bangunan di Kalijodo ini ya. Lalu kita melihat apalagi kebijakan Pak Ahok yang pernah dibuat waktu dia masuk di Jakarta ya, dibuat ya RPTRA ya. Apa itu teman-teman? Kita lihat bahwa ruang publik terpadu ya ramah anak pertama dibangun oleh Ahok di Kecamatan Tambora ya Jakarta Barat pada Oktober tahun 2015 yang lalu. Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, tujuan utama membangun ruang publik ini merupakan langkah DKI Jakarta untuk mewujudkan provinsi yang ramah anak. Dan yang berikutnya teman-teman kita melihat bahwa 4 bentuk ya pasukan oranye. Nah, dikatakan di sini bahwa melalui peraturan gubernur tentang peraturan para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum ya, Ahok pun membuat sejumlah pasukan yang ditugaskan untuk menangani persoalan darurat dan kecil pada saat itu. Nah, jadi yang ke ini teman-teman, yang ke-5 ya, lokasi kampung pulau. Nah,
itu kebijakan Ahok yang pada saat itu bahwasanya banyak pihak tak menduga akan keberanian Ahok ya untuk memindahkan warga kampung Pulo ini di bantaran Sungai Ciliwung. Bahkan aksi relokasi itu sempat diwarnai bentrokan ya antara warga dengan aparat ya. Dan yang selanjutnya keenam ya, sepeda motor dilarang lewat di Jalan Tamrin. Nah, itu adalah salah satu kebijakan Pak Ahok pada saat itu. Nah, dia mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat itu akan memperlakukan ya pembatasan kendaraan roda 2 yang melintas di jalan-jalan protokol ibu kota. Ya, aturan ini diberlakukan pada Desember tahun 2014 kemarin. Dan yang terakhir teman-teman, kita melihat apa itu kebijakan Pak Ahok yang ketujuh adalah simpang susun ya Semanggi. Disampaikan bahwa ya meski demikian tidak langsung diresmikan oleh Ahok, namun dirinya merupakan ya penggagas utama dirinya simpang susun ya Semanggi ini, jalan layang simpang susun Semanggi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus tahun 2017 pada saat itu. Nah, itu teman-teman beberapa ya kebijakan Ahok yang dilakukan selagi waktu itu dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Nah, teman-teman bagi ingin memberikan tanggapan atau mengkoreksi atau berdiskusi, teman-teman silakan tinggalkan komentarnya. Salam untuk perubahan.